Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Jenong Lekok. Oke teman-teman, jadi di video kali ini ya saya masih berada di Pluit Penjaringan, Jakarta Utara. Soalnya saya sekarang sedang liburan ya, karena sekarang lagi musimnya liburan, semuanya juga liburan musim panjang. Oke, di sini saya akan masih membahas tentang burung murai batu ya, dan di sini juga ada pertanyaan dari sahabat saya Kang Japet ya. Begini katanya teh Nong mohon mengatasi murai batu muda tipe dingin selesai mabung jadi ngelowo. Nah, penyebab ngelowo apa? Nah, ngembangin sayap, matok tangan, katu ngasih IF, malah sekarang sering angkat kaki wae, bunyi juga semaunya, harian jangkrik 8 pagi sore. No umbar teh coba dibikin pitik. Ini dari pemula. Iya, mau pemula mau suhu juga sama saja kan. Dari sini mah kita mah cuma berbagi pengalaman saja. Kita di sini tidak ada maksud untuk menggurui, tidak ada maksud untuk memasteri. Di sini kita hanya berbagi cerita dan juga berbagi pengalaman saja ya. Di sini kasusnya itu burungnya itu tipe dingin, dengan kasus dia itu ngelowo, ngembangin sayap, matok tangan kalau sedang dikasih IF. Memang Kang, kalau untuk pemula ngembangin bulu, kasus ngembangin bulu itu termasuk kasus yang sangat luar biasa sekali ya. Kasus setelah mabung itu, burung itu banyak yang macet bunyi, tidak stabil untuk emosi, dan birahinya itu disebutnya itu hormonnya itu belum stabil, masih labil untuk di kasus hormon. Kenapa burung kita bisa seperti itu? Burung yang tadinya gacor, dordar gelap, sekarang menjadi dia itu matung, bisu, macet bunyi, malah nyampaikan ke ngelowo, bengong, dikasih duit 1 juta juga dia itu tetap aja bengong, padahal dia itu kalau lagi gak punya duit pinjam 100 bro. Saya tidak di luar dikarenakan sekarang lagi panas dan juga banyak ringit kalau di Jakarta. Nah, motor saya udah dijogrogin, mau main sekarang saya sama Akang, habis konten main lah. Nah, jadi kita juga harus memahami bagaimana sih burung selesai mabung itu. Apakah setelah ekornya itu mentok, setelah ekornya itu lurus, itu berarti burung sudah beres mabung? Setelah burung beres mabung biasanya kita itu menurunkan untuk IF-nya. Biasanya yang saya lakukan dulu ya, saya itu kan dulu juga sama begitu. Sedang selesai mabung langsung saya turunkan IF-nya seperti hariannya kemarin waktu dia itu sebelum mabung. Kang, di sini harus Akang tahu, harus digaris bawahi juga ya. Ini mah kita mah ini mah tidak ada rahasiahan lah. Pokoknya mah ini mah khusus untuk Akang sesama orang Sunda seperti saya. Kalau saya pribadi ya Kang, mengkategorikan burung selesai mabung itu bukan karena ekornya sudah mentok, sudah lurus begini. Ekor kalau belum selesai mabung, ekor masih basah dan juga agak jentik begini. Tapi kalau sudah selesai mabung, ekor begini, lurus dan juga kering kelihatannya. Kering itu bukan pecah-pecah kering kayak rambut yang bawah. Tapi kering dalam artian memang dia itu sudah selesai mabung. Lihat Kang karpetnya, setelah selesai mabung kita cuci karpetnya, kita lihat di bawah karpet itu setiap pagi-pagi kita lihat. Setiap hari kan kita bersihin karpet pas sore, pas pagi lihat di sini. Kalau di sini masih berdebu, itu burung belum selesai mabung. Jangan dulu diturunkan IF-nya, jangan dulu diturunkan extra foodingnya ya. Kalau untuk pas mabung kita itu pas lagi merontokkan bulu, burung kita itu dikasih settingan sedikit untuk jangkriknya karena takut birahi. Kalau lagi dokor dibanyakin jangkrik, masih tetap dibanyakin aja jangkriknya. Itu untuk mengantisipasi, dan juga itu kalau di bahasa Sundanya itu memayu, supaya dia itu tetap stabil, karena dia itu masih proses untuk menstabilkan suhu tubuhnya, masih untuk menstabilkan. Kan dari kemarin IF dipakai untuk pertumbuhan bulu. Nah, sekarang dia itu untuk pertumbuhan bulu sudah, tapi ini untuk memulihkan stamina-nya. Ya, karena dia itu mau gacor lagi, birahinya akan dinaikkan lagi, dan juga emosinya mau kita mainkan lagi. Untuk stamina-nya, untuk mentalnya, untuk fighternya kita akan menaikkan lagi. Apalagi yang tukang ngegantang, apalagi yang suka kontes, itu biasanya burung itu setelah selesai mabung 1 bulan udah dimainkan lagi, udah dikonteskan lagi. Nah, di sini kasusnya setelah selesai mabung jadi ngelowo.
dia itu jadi bengong. Karena apa? Karena kita menurunkan IF-nya itu secara drastis. Kalau dulu harganya 77 ya. Kalau dulu Kang, kalau nyeting burung murai itu biasanya di angka-angka ganjil. 55, 33, 55, 77. Nah, seperti itu, 99. Nah, seperti itu biasanya kalau saya ya. Kalau saya ini kan seni burung itu di sini. Seni burung itu di sini. Tapi saya ngasih tahu aja ya. Biasanya settingan untuk burung-burung murai itu jarang, yang genap kayak 8, 10 itu jarang. Tapi kalau bagus udah bagus ya silakan lanjutkan. Kalau menurut saya ini jangan 88, naikin satu lagi jadi 99 aja Mas Bro. Nah, begitu ya. Ini ngelowo itu karena dia itu dulunya itu seharusnya dia itu belum waktunya diturunkan IF-nya. Ini Akang udah turunkan IF-nya langsung. Nah, karena kalau di set begini karpetnya dilihat di tangan itu sudah tidak ada debu sama sekali. Nah, itu baru kita turunkan untuk IF-nya. Itu biasanya ngelowo terjadi karena itu. Karena kita tidak pernah melihat karpet. Ya, karena ini burung sudah pure, ini sudah kelewat. Nanti kalau mabung lagi caranya seperti itu. Sudah ngelowo, kita malah ngelowo itu ada dua hal kan. Ngelowo itu burung kelebihan IF dia juga akan ngelowo. Obesitas bukan oper birahi, burung kelebihan IF dia juga ngelowo. Makanya ada yang begini, kalau ngelowo turunkan IF-nya. Kita harus ngelihat dulu justru di sini. Ini ngelowo kalau menurut saya pribadi ini ngelowo karena kekurangan IF. Karena apa? Di sini indikasinya ngembangin bulu terus dia itu matok tangan. Nah, itu kekurangan IF. Matok dia jadi kayak yang nyamber. Pas kita datang itu nyamber. Lupa tuh ditutup sangkarnya itu langsung terbang ke rumah janda. Balik cenong. Nah, itu biasanya karena kekurangan IF. Waktu ngasih IF sekarang sering ngangkat matuk tangan waktu dikasih IF ya, karena dia itu kurangnya diberi IF, kurangnya pasukan IF. Nah, malah sekarang sering angkat kaki wae. Sekarang dia itu sering mengangkat kaki. Itu mengangkat kaki, ngembangin bulu itu biasanya karena kelebihan IF dan juga kurangnya di porsi penjemuran. Nah, kurangnya porsi penjemuran karena di sini juga Akang itu tidak pernah mengumbar dan di sini burungnya juga kekurangan tipe dingin. Tipe dingin itu burung yang kuat dijemur, kuat makan. Garis bawahi, kuat makan. Biasanya burung dengan kategori tipe dingin itu lebih rakus untuk IF-nya, untuk jangkriknya. Nah, seperti itu ya Kang. Dan juga kasih ulat Hongkong untuk memanaskan suhu tubuhnya. Kalau takut bisa memberikan ulat Hongkongnya. Kalau takut setiap hari dikarenakan takutnya akan katarak, Akang boleh memberinya itu 1 minggu 2 kali atau 1 minggu 3 kali untuk porsi di ulat Hongkongnya. Kalau soal matuk tangan, kalau abis mabung itu ya ada yang suka matuk-matuk karpet. Kekurangan IF itu banyak indikasinya. Matuk-matuk karpet itu kalau matuk-matuk karpet ya biasanya saya itu memberikan cemilan tengah hari. Nah, seperti itu kalau matuk-matuk karpet misalkan jangkrik pagi 7, sore 7. Nah, terus dia itu matuk-matuk karpet tengah hari kita kasih aja UH 3 aja cukup. Itu untuk mengganjal perut dan juga anjay Itachi Black Crystal aing. Dan juga kalau matuk-matuk karpet itu ya biasanya dia juga sama kekurangan IF. Nah, itu indikasi kekurangan IF pas waktu mabung itu banyak sekali. Selain dari macet bunyi, bisu, ngelowo, ngungkluk, bunyi monoton dia itu karena apa? Setelah mabung itu dia itu setelah sakit kita di rumah sakit dikasih apa sama dokter? Makanan yang bergizi, dikasih makanan yang bergizi. Terus kita itu diharuskan untuk banyak makan, untuk menstabilkan ya, untuk memulihkan tenaga juga. Nah, seperti itu ya Kang. No umbar bisa diatasi dengan tidak diumbar ya. Kalau tidak diumbar bisa diatasi dengan jemur sauna. Nah, karena burung Akang ini memang di sini itu tipe dingin. Ya, dia juga ngangkat kaki. Nah, seperti itu. Biasanya ngangkat kaki itu karena kelebihan porsi IF. Biasanya kalau ngembangin bulu ngangkat kaki
bunyi kagak, dia itu kelebihan porsi IF atau bunyinya itu halus, ngeriwik halus dia itu, dan juga semaunya dia saja karena belum stabilnya. Nah seperti itu ya kan. Kalau bisa Akang naikkan saja untuk tingkatan IF-nya atau Akang turunkan, terserah Akang saja, lihat aja dulu pengondisian. Kalau menurut saya kalau mau dinaikkan jadi 9, kalau diturunkan jadi 7. Akang jangan duduk di 8 ya. Biasanya itu kan settingan untuk burung murai itu 3, 5, 7, 9 biasanya. Kalau yang udah saya alami ya. Akang kalau masih ngangkat kaki, Akang turunkan saja IF-nya jadi 7 pagi, 7 sore. Terus kita treatment aja, rawatan kita mulai saja dari pagi Kang. Burung Akang sekarang burung Akang embunnya dari jam 5 saja Kang. Embun dari jam 5 kita embun, setelah jam 5 dari embun kita embunnya itu di ablag, di tempat-tempat yang memang dia itu pure, dia itu di tempat seperti di kebun, di sawah, di yang kena embun aja, jangan di depan rumah ya, jangan di halaman teras, jangan, harus yang terkena embun. Setelah di embun sampaikan ke jam 6 atau sampaikan ke setengah 7 itu dari jam 6 setengah 7 itu kan hanet moyan ya, matahari itu naik, jadi mampu untuk menaikkan emosinya juga. Secara tidak langsung emosi akan naik, sedangkan pengembunan bagus untuk emosinya, bagus untuk birahinya, bagus untuk hormonnya stabil dia itu, dan juga bagus untuk pemasteran di pagi hari. Nah setelah setengah 7 kita bawa ke rumah, kita angin-anginkan dulu sambil dikasih pakannya jangkrik, kasih aja jangkrik 7. Setelah itu kita mandikan. Untuk burung tipe dingin, untuk pemandian cukup 1 minggu 2 kali saja ya, sebelum dijemur, karena ini kita itu bukan burung kontes. Sebelum dijemur kita mandikan. Setelah dimandikan, setelah kering suhu ruangan, barulah jam 7 atau setengah 8 kita jemur. Waktu yang bagus untuk penjemuran itu Kang jam 7, jam 8, jam 9, itu masih mengandung vitamin D, bagus untuk pertumbuhan tulang dan juga gigi. Emang Cenong burung itu ada gigi ya? Mungkin atuh, yang penting bagus untuk pertumbuhan bulu-bulunya juga ya, biar bening, glowing, dan juga semakin menggoda. Nah seperti itu. Jemurnya berapa menit Cenong? Jemurnya kalau udah lama ini mabungnya, udah selesai mabungnya udah lama, cukup dijemur 1 jam. Meskipun dia kuat 2 jam 3 jam jangan, udah aja masukin settingan jemurnya itu 1 jam. Setiap hari kencengin dulu sebelum dia itu rapat singset untuk bulu-bulunya juga. Nah, setelah dijemur kita angin-anginkan dulu di rumah, bawa dulu ke rumah. Nah nanti jam 11 Akang jemur sauna. Jemur saunanya itu burung kering, kerodong basah, untuk menaikkan birahinya supaya bunyinya itu tidak semaunya dia, supaya dia itu gacor. Kalau birahinya sudah ketemu, titik birahinya sudah ketemu, dia itu akan gacor. Fungsi dari penjemuran sauna itu untuk meluruhkan si lemak-lemak, dan juga untuk memanaskan suhu tubuh si burung tersebut. Nah seperti itu akan sangat cepat sekali, suhu tubuhnya itu akan cepat sekali naik karena sauna itu panas. Cara jemur saunanya itu sletingnya dibuka segini, sleting yang dibuka segini itu untuk supaya sirkulasi udaranya itu jadi tidak terlalu itu ya, amoniaknya itu. Jadi sebelum dijemur sauna itu karpet semuanya dibersihkan, pakan, air minum dicabut. Nah karpet bersih, dalam keadaan bersih, biar burungnya juga sehat. Nah seperti itu Kang. Jemur saunanya berapa menit? Cukup 15 menit saja Kang. Setelah 15 menit bawa lagi ke rumah. Setelah dibawa ke rumah jangan langsung dibuka semuanya, buka dulu sedikit, angkat sedikit dulu biar sirkulasi udara dari yang panas ke yang dingin itu tidak langsung ngedrop ya. Ada sirkulasi udara, ada pergantian dulu udara dari yang panas ke yang dingin. Setelah 2 menit diangkat sedikit ya, begitu barulah kita buka semuanya. Lalu untuk hariannya bagaimana Cenong? Untuk hariannya, untuk menaikkan emosinya, untuk menaikkan mentalnya, untuk menaikkan fighternya, kita pakai sistem semi kerodong. Dari pagi-pagi dari pengembunan sampai ke tengah hari Akang ablag supaya dia itu mau bunyi.
Dari setengah hari sampai kan nanti ketemu lagi kasih makan yang kedua ya, jam 4 kita kerodong, jam 4 buka kerodong sampai ke jam 5 kasih pakan. Setelah itu kita rup lagi kerodong, ketemu lagi pembukaan kerodong nanti pas waktu mau diempun. Itu bagus untuk menaikkan mentalnya, bagus untuk menaikkan fighternya, karena kalau menurut saya pribadi burung murai itu semakin tidak mengenal manusia, dia itu akan semakin bagus, akan semakin mentalnya itu bahkan semakin ceceros-cosan seperti pepetasan yang di kurungan kurhantang. Nah, begitu Kang cara perawatan saya. Oke, segitu dulu konten dari Jenang Logot untuk saat ini. Mohon maaf bila ada kesalahan, mohon maaf juga bila ada kekurangan. Semoga apa yang saya katakan bisa bermanfaat untuk pertumbuhan burung gacoran Akang ya Kang. Itu hanya sharing saja, itu hanya berbagi pengalaman saja ya. Jadi hariannya itu dipakai semikrodong ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.